Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, selamat fid dunya wal akhirah. Alamin. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan kesehatan, memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kemudahan dalam urusan kita, menolong dan mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin rabbil alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 dan kudis ya. Nah, mohon maaf Bapak ucapkan sebelumnya. Kemarin kan Bapak bilang kemungkinan ini kita akan belajar surat Az-Zalzalah ya. Nah, akan tetapi ternyata ini berbeda ya. Berbeda dengan yang harus kita pelajari ya. Ternyata kudis ini pertama kali, tolong buka halaman halaman 5, halaman ternyata surat Al-Fatihah, bukan Al-Zalzalah. Tapi gak apa-apa, tidak ada salahnya. Yang kemarin kita belajar itu juga sama Al-Quran. Kita akan tetap mendapatkan pahala Allah, pahala dari Allah. Amin. Baik Bapak, Bapak akan mulai dari tema dulu ya. Di tema itu kita akan belajar tentang kuda. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang ciri kuda ya. Nah, di sini kan dijelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan kuda. Ya, di halaman 32 itu dijelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan kuda, bagaimana kuda tumbuh dan berkembang ya. Pertumbuhan dan perkembangan kuda itu pada umumnya itu dipengaruhi oleh apa? Oleh makanan, tempat tinggal dan minuman ya. Bagaimana majikan atau pemiliknya itu memelihara dengan baik. Nah, kemudian itu secara umum itu hampir sama seperti kucing, sama dengan hewan lainnya. Ayam pun juga sama seperti itu. Pertumbuhannya dipengaruhi oleh makanan, minuman dan tempat tinggalnya. Bagaimana cara kita mengurusnya. Kemudian ciri-ciri kuda itu secara umum apa? Yang pertama melahirkan ya. Yang pertama itu melahirkan ya. Yang kedua sehingga kuda itu disebut dengan hewan yang mamalia, menyusui karena melahirkan. Makanannya apa? Makanannya rerumputan sama sejenis sapi gitu ya, kambing. Nah, ini hewan yang bertulang belakang ya, sehingga karena dia makan tumbuhan disebut herbivora. Kalau kucing kemarin karnivora gitu ya. Nah, berikutnya dia sama seperti kucing, memiliki empat kaki. Nah, ukuran badannya itu panjang, bukan tinggi ya. Kita gak mengukur tinggi ya. Kalau kakinya itu tinggi, kalau badan mereka dia badannya itu bukan vertikal ke atas tapi horizontal ke samping gitu ya. Maka dia disebut panjang ya. Kalau ke atas itu tinggi. Nah, kemudian memiliki bulu yang halus ya. Bulunya itu sangat lembut, apalagi ada ditambah rambut ya. Rambut di leher, dari kepala sampai leher ya. Kemudian ekornya itu panjang ya. Umumnya ekornya panjang. Nah, itu untuk kuda ya. Berikutnya di sini ada ikan ya. Ikan, Bapak di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri ikan dulu ya, secara umum ya. Ikan itu memiliki insang. Buat apa insang, Pak? Untuk bernafas ya.
Kemudian kemarin Bapak jelaskan ikan itu ada yang menggunakan paru-paru, ya itu khususnya ya ada beberapa hewan yang bernafas itu tidak menggunakan insang melainkan paru-paru. Apa saja Pak? Contohnya hewan-hewan yang melahirkan. Ya, seperti apa hewan yang melahirkan? Seperti hiu gitu ya. Di sini ada di halaman 32 itu ada, apalagi lumba-lumba, ikan paus gitu. Nah, dan sebagainya hewan yang melahirkan itu menggunakan paru-paru sama dengan manusia, sama dengan kambing itu menggunakan paru-paru. Nah, berikutnya berenang menggunakan sirip. Ya, sirip mereka mempunyai sirip digunakan untuk berenang. Nah, ekornya untuk apa Pak? Ekornya itu untuk mengarahkan dia ya, untuk mengarahkan dia ke kanan, ke kiri, lurus ke depan gitu ya, ke atas gitu. Itu digerakkan oleh ekornya ya. Kalau siripnya untuk berenang. Nah, kemudian kurang Bapak di sini, ikan itu berkembang biak bertelur ya. Ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur itu pada umumnya kalau ada yang tadi melahirkan. Nah, kemudian di sini kalian akan Bapak jelaskan tentang siklus atau daur hidup. Siklus itu apa Pak? Siklus itu perputaran hidup pada ikan atau daur hidup. Ya, daur hidup pada ikan. Nah, di sini dimulai dari telur ya. Dimulai dari telur. Sebenarnya di sini sudah ada ya. Coba perhatikan. Di sini sebagian besar ikan berkembang biak dengan cara bertelur ya. Pertumbuhan ikan dimulai dari telur, larva, ikan kecil, kemudian ikan dewasa. Nah, sama ya, di sini sama. Cuman bedanya telurnya itu dibedakan menjadi 4 bagian ya. Perhatikan ya. Perhatikan di sini ada telur yang jangkanya umurnya 1 jam. Artinya apa Pak? Ikan yang ada di sini dia anak ikan yang ada di dalam itu ya masih berumur 1 jam. Kalau udah berumur 1 jam, nah dia akan berkembang lebih besar lagi ya. Nah, umurnya itu sampai 4 jam. Kalau sudah 4 jam dia akan berubah seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini umurnya 20 jam ya. Akan berumur 20 jam. Setelah 20 jam dia akan berubah seperti ini ya, dalam jangka waktu 30 jam. Beda ya. Ini sudah penuh, sudah besar ya. Sudah mau menutupi kulit telurnya ya, atau selaput telurnya sudah mau penuh ya. Setelah itu telurnya itu menetas berubah menjadi larva ya. Larva itu seperti ini. Kalau katak itu seperti berudu ya. Nah, tapi kalau ikan itu disebut dengan larva. Nah, berikutnya larva ini akan berkembang ya, tumbuh sirip ya, tumbuh ekor ya, tumbuh daging, maka jadi ikan muda atau ikan anak ikan ya, atau ikan kecil. Nah, ikan kecilnya terus makan ya, dikasih makan sama kalian, kemudian makannya cukup ya, maka kemudian dia akan tumbuh menjadi ikan dewasa yang umurnya sekitar 7 sampai 9 tahun. Berikutnya ikan dewasa ini bertelur lagi, berubah lagi jadi larva, ikan muda, kemudian ikan dewasa lagi, bertelur lagi. Nah, itu disebut dengan siklus atau daur hidup, perputaran hidup pada ikan. Udah, itu saja untuk tema ya. Nah, daur hidup ini kalian akan pelajari nanti daur hidup kupu-kupu, daur hidup katak gitu ya, daur hidup nyamuk, daur hidup ayam gitu ya. Nanti kan kalian jelaskan. Tapi kalau ayam sudah kalian pelajari kemarin, dari telur menjadi anak ayam menjadi ayam. Jadi itu tidak usah. Nah, berikutnya di sini kurdis ya. Kurdis ini kalian akan belajar tentang cara membaca Al-Fatihah.
kemudian nanti kandungannya, kemudian nanti akan Bapak jelaskan tentang manfaatnya apa, tentang sumpah yang ada dalam surat Al-Fatihah juga. Nah, untuk sekarang kalian disuruh untuk menulis ya dan membaca. Apakah bikin video, Pak? Enggak. Cuman Bapak pengen ngasih tahu bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang benar, karena Al-Fatihah ini merupakan Al-Fatihah yang diulang-ulang ya. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa disebut 7 ayat diulang-ulang, Pak? Karena ketika sholat Al-Fatihah itu dibaca ya. Sehingga kalau dalam sholat kita baca Fatihahnya benar, insya Allah sholatnya akan sah gitu ya. Kalau baca Fatihahnya itu tidak benar ya, mengubah huruf atau mengubah harokat gitu, itu maknanya akan berubah juga ya. Nanti takutnya sholatnya tidak sah. Maka kita berhati-hati dalam membaca surat Al-Fatihah. Nah, sekarang Bapak akan bacakan surat Al-Fatihah, kalian ikuti ya. Nah, nanti kalian Al-Fatihah ini kalian tulis di buku kurdis biar kalian belajar atau sering nulis Arab ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, gitu cara bacanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kalian tidak usah bikin video, cukup kalian belajar cara membaca yang benar ya. Kalian di sini hanya disuruh untuk menulis surat Al-Fatihah, sama artinya gampang, gak usah. Cuman kalau Arab dilengkap ya, minggu depan kalian tulis sama artinya. Sekalian Bapak akan jelaskan sama kandungannya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang sudah Bapak jelaskan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.